Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita hari ini bersama kembali berdoa. Kita memohon hikmat dari Tuhan untuk boleh merenungkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur kalau hari ini kami kembali boleh membaca firman-Mu. Tuhan, kami sungguh-sungguh memohon, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, sehingga kami boleh diberi hikmat untuk mengerti dan dibentuk serupa Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, tema Gema hari ini adalah jangan menantang Tuhan, terambil dari Yeremia pasal ke-50. Saya hanya akan bacakan ayat 24 saja. Demikian firman Tuhan. Aku memasang jerat bagimu dan memang engkau terjebak, hai Babel, dengan tidak mengetahuinya. Engkau terdapat dan memang engkau tertangkap, sebab engkau telah menantang Tuhan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, bangsa Babel adalah alat di tangan Tuhan untuk menghukum kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Sama seperti bangsa Asyur adalah alat di tangan Tuhan untuk menghukum kerajaan Israel Utara. Dalam pandangan bangsa-bangsa pada masa itu, kemenangan perang tidak dipandang sebagai sekedar kemenangan suatu bangsa terhadap yang lain, tetapi juga sebagai kemenangan ilah yang disembah oleh mereka. Akan tetapi sebenarnya kemenangan bangsa Babel termasuk Asyur atas umat Tuhan bukan disebabkan karena mereka lebih hebat atau disebabkan karena dewa-dewa yang mereka sembah lebih berkuasa daripada Allah, tetapi karena Allah hendak memakai mereka untuk menjatuhkan hukuman kepada umatnya yang telah mengkhianati Tuhan dengan menyembah ilah-ilah asing. Kesalahan bangsa Babel sama seperti Asyur adalah bahwa kemenangan yang mereka raih membuat mereka menjadi sombong. Bacaan Alkitab hari ini mengatakan bahwa Babel telah menantang Tuhan. Bangsa Babel terlalu percaya diri dan sikap menantang Tuhan ini adalah awal dari kejatuhan mereka. Mereka mengira bahwa mereka tidak terkalahkan. Mereka tidak sadar bahwa Allah adalah penguasa sesungguhnya yang memiliki kekuasaan tak terbatas. Karena bangsa Babel mengira bahwa berhala yang mereka sembah telah menaklukkan Allah Israel dan Yehuda, maka nubuat yang menggambarkan hukuman terhadap bangsa Babel bukan hanya menyebut tentang Babel yang direbut atau ditaklukkan, tetapi juga tentang dewa Bel yang dipermalukan serta Merodak dan Marduk yang terkejut atau ketakutan. Saudara, pada masa kini kesuksesan sering membuat orang-orang yang tidak mengenal Allah menyombongkan diri terhadap orang-orang yang beriman. Mereka bukan hanya bersikap merendahkan, tetapi ada juga yang menindas orang-orang beriman. Walaupun tidak banyak, ada pula yang merasa dirinya hebat lalu menantang Tuhan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan tidak ada atau tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Saudara, kita perlu menyadari bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kasih, yang ingin agar orang berdosa bertobat dan menerima keselamatan dalam Kristus. Kasih Allah membuat Ia sabar dan terus memberi kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat. Kadang-kadang Allah langsung menjatuhkan hukuman untuk menyadarkan orang berdosa. Yang pasti saat hari penghakiman datang, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dari hukuman Allah. Apakah saudara sudah memperoleh pengampunan dosa dalam Kristus? Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk firman hari ini yang boleh mengingatkan kami bagaimana kami hidup di dalam penyertaan Tuhan, dan kami memerlukan Engkau dalam keseharian kami. Ajar kami sehingga kami boleh tetap rendah hati, terus mengandalkan Tuhan dalam keseharian kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.